Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menangkap 7 orang pelaku mafia lahan di Kepulauan Riau. Diketahui 247 orang menjadi korban dan tersebar di Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Dalam pengembangan kasus mafia lahan di Kepri tersebut, 7 tersangka berhasil diamankan dan ratusan miliar aset pelaku berhasil disita oleh jajaran kepolisian. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam Ian Sitanggang. Silakan rekan Ian dengan laporan Anda. Selamat malam Tribuners dimanapun berada dan selamat malam rekan Mei di studio. Dapat kami laporkan bahwa hari ini pada Kamis 3 Juli 2025, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri melakukan konferensi pers atas ungkap kasus mafia lahan yang terjadi di Provinsi Kepri, di mana kasus ini berawal pada bulan Februari 2025 lalu setelah salah seorang warga dari Kota Tanjung Pinang melaporkan kasus sertifikat palsu ke Polresta Tanjung Pinang, di mana sertifikat yang didapatkannya itu dari salah satu orang yang sebelumnya mengurus sertifikat lahan miliknya. Awal terbongkarnya kasus ini, di mana salah satu korban yaitu tadi yang kami sebutkan inisial S, mendatangi Polresta Tanjung Pinang untuk maksud kami mendatangi kantor BPN di Tanjung Pinang untuk mengubah sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik. Saat mengajukan permohonan untuk pengubahan status sertifikatnya dari analog ke elektronik, diketahui bahwa sertifikat yang dimiliki oleh S tidak terdaftar di sistem BPN atau tidak terdaftar di data BPN atas lahan yang sudah disertifikat. Nah, hal itu membuat korban melaporkan ke Polresta Tanjung Pinang. Setelah Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dari korban, polisi melakukan penyidikan dan diketahui bahwa sertifikat yang dimiliki oleh S adalah memang palsu. Dan setelah dilakukan juga penyidikan melalui laboratorium, sertifikat yang dimiliki S ini palsu. Dan hal ini pun membuat polisi melakukan pengembangan dan diketahui bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu adalah palsu dan orang yang mengeluarkan ini diketahui sudah beroperasi sekitar 3 tahun, di mana awal para pelaku beraksi di Kota Tanjung Pinang dan Bintan mulai dari tahun 2023 lalu. Dan melalui pengembangan kepolisian diketahui dari tahun 2023 sampai 2025 sudah ada sekitar 40 sertifikat yang sudah diberikan kepada orang, dan yang sudah mendaftar untuk pengurusan sertifikat itu terdapat sebanyak 247 orang yang tersebar di Kota Tanjung Pinang, Bintan, dan juga Kota Batam. Dan kasus ini pun terus dikembangkan. Akhirnya polisi mengamankan 7 orang tersangka yang memiliki peran masing-masing, di mana pelaku utamanya adalah SE berumur 28 tahun sebagai otak dari pelaku aksi pemalsuan sertifikat yang diberikan kepada warga. Dan yang kedua itu pelaku yang diketahui berinisial RAZ, usia 30 tahun, berprofesi maksudnya dia sebagai orang yang membuat surat sertifikat palsunya. Dia berdomisili di Jakarta. Dan 2 orang lainnya yakni MR 31 tahun dan ZA, mereka bertugas sebagai tukang ukur lahan di lapangan. Sementara untuk LL, yaitu satu-satunya perempuan dan berprofesi sebagai jurnalis online dan diketahui masih duduk di bangku kuliah, dia sebagai marketing untuk mempromosikan lahan yang akan disertifikat dan mempromosikan bahwa mereka bisa mengurus sertifikat seperti itu. Dan untuk 2 pelaku lainnya yaitu KS dan AY, mereka bertugas untuk mencari masyarakat atau orang yang mau mengurus sertifikat dengan mudah dan cepat.
Dan kasus ini pun terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Ternyata bukan hanya di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Di Batam juga ada yang mereka lakukan. Dan untuk di Batam sendiri pengurusan lahan diketahui bukan hanya sekedar sertifikat, tetapi ada namanya WTO, uang wajib tahunan otorita, di mana untuk mendapatkan lahan di Batam ini harus ada persetujuan dari BP Batam. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari BP Batam, nanti baru bisa disertifikatkan. Dan semua berkas-berkas yang mereka lakukan ini dipalsukan oleh RAZ yang berada di Jakarta. Dan ini murni dilakukan oleh pihak di luar pemerintahan atau pejabat pertanahan. Mereka murni memalsukan menggunakan alat-alat yang canggih seperti yang ada saat ini. Dan untuk kasus ini tadi sesuai dengan keterangan Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Syafruddin, di mana untuk keterlibatan pejabat pemerintah maupun oknum pejabat dari penegak hukum tidak ada sampai saat ini yang ditemukan, dan ini murni dilakukan oleh para korban yang merupakan warga sipil. Dan untuk pelaku utama sendiri diketahui sudah meraup keuntungan puluhan miliar dari kejadian ini mulai dari 2003 sampai 2025. Dan tadi juga saat konferensi pers di Polda Kepri, polisi juga membawa bukti-bukti yang sudah disita dari pelaku utama, yakni 15 unit mobil dari berbagai merek, yang dimana yang paling mahal di antara mobil tersebut adalah Alphard, Jimny, dan Pajero Sport. Di mana Pajero Sport ada 2 unit dan Alphard 1 dan Jimny 1 unit. Selain itu untuk para korban yang lain ini, mereka itu hanya dibayar saat bekerja. Dan semua keuntungan yang didapatkan itu dikuasai atau dimiliki oleh SE sendiri. Dan kasus ini pun sampai saat ini masih dikembangkan karena polisi masih mencari apakah masih ada aset lain atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Dan untuk sementara dari hasil pengembangan polisi yang didapatkan, masyarakat yang mengalami kerugian atas aksi-aksi para pelaku ini sebesar 16,8 miliar. Namun ini masih terus akan dikembangkan sampai kasus ini dituntaskan oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Mei yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam, Provinsi Kepri. Baik, terima kasih rekan Ian atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Syafruddin SIKMH, dan terhormat anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Rizky Faisal DPR, yang saya hormati Kajati Kepri yang diwakili Bapak Asrul, Polisi nomor LBP 3 tanggal 22 Mei 2025. Kemudian ada laporan polisi nomor 78 lanjutan tanggal 12 Juli 2025. Dari hasil rangkaian penyelidikan TKP ada 3 TKP, yaitu di Kota Tanjung Pinang, kemudian Kabupaten Bintan, dan Kota Batam sendiri. Waktu kejadian, jaringan para tersangka melakukan rangkaian pemalsuan dan penipuan dokumen atau sertifikat ini sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, sejak kita tangkap, kita ketahui. Seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolda bahwa hal ini diawali ketika ada masyarakat saudara SA mendaftarkan sertifikat analog miliknya, yang sertifikat analog ini merupakan hasil pemalsuan jaringan tersangka untuk dirubah ke sertifikat elektronik. Namun demikian, dari hasil pengecekan di kantor Tanjung Pinang bahwa sertifikat tersebut tidak terdaftar dan dokumennya juga palsu. Jadi bukan asli atau palsu,
Tapi ini betul-betul dokumennya juga, di belakangnya juga palsu. Selanjutnya dilaporkan ke Satreskrim Polres Tanjung Pinang, dan kami tim gabungan dari Satreskrim Polres Tanjung Pinang kemudian jajaran di Ditreskrim Polda Kepri melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana ini, dan diketahui bahwa para pelaku atau jaringan ini melakukan kegiatan dari tahun 2023 sampai 2025. Korban dari yang tersebar di 3 lokasi, yaitu di Kota Batam, kemudian Tanjung Pinang dan Bintan, berjumlah 247 orang pemohon, baik perorangan maupun berbadan hukum. Terutama yang di Batam ini banyak yang berbadan hukum. Kemudian sertifikat yang sudah dicetak oleh jaringan tersangka ada sekitar 44 sertifikat. 10 sertifikat elektronik dan 34 sertifikat analog. Ini ada SHM, ada SHGB, dan ada SHG. Kemudian ada dugaan dokumen yang dipalsukan, yaitu 2 gambar PL, kemudian 12 faktur tagihan UGT BP Batam, serta 2 dokumen lain yang menggunakan kop BP Batam sebagai tanda bukti pembayaran. Selanjutnya tim penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka. Yang pertama atas nama ES, kemudian atas nama RAJ, kemudian atas nama MR, atas nama JA, atas nama LL, atas nama Si Homing, atas nama HS, atas nama AY. Peran tersangka akan nanti mereka di modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.